Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semangat pagi teman-teman semuanya. Semangat berkumpul lagi di malam Jumat dalam acara Talkshow Clone Income Protection, di mana malam hari ini kita ngobrol santai saja teman-teman ya, dengan menghadirkan dua narasumber kita nih. Yang pertama Bapak Andri Danielsyah, beliau merupakan senior dari Project Cloning Income Protection atau CIP. Dan yang kedua ini leader dari Cloning Income Protection nih, leader CIP, Bunda Yusma Nidar. Bunda Yusma ini berdomisili di Kroya, Cilacap ya, Cilacap. Sedangkan Pak Andri Danielsyah, leader kita nih, senior project manager kita nih dari Bandung ya. Dan saya sendiri Risa Fitri dari Bogor. Izinkan saya ya memandu acara ini kurang lebih 60 menit ke depan teman-teman ya. Acara kita santai saja teman-teman dan tetap nanti dua sesi. Di sesi pertama saya akan bincang-bincang seru nih bersama dua narasumber kita. Dan nanti di sesi kedua boleh teman-teman nih yang hadir di ruangan malam hari ini untuk bertanya-tanya langsung nih dengan narasumber. Boleh ke Pak Andri atau boleh juga ke Bunda Yusma. Ya, kita mulai teman-teman ya. Silakan disimak dulu. Mungkin yang mau siapin pertanyaan dengan menyimak dulu ini narasumber kita malam hari ini ya. Nah, judul yang malam hari ini adalah Talk Show Cloning Income Protection atau biasa kita sebut CIP atau CIP teman-teman ya. Di sini judulnya itu membangun budaya menabung yang akan menjadi konsep bisnis bersama. Nah, di sini biasanya kan kalau untuk membangun bisnis itu selalu dengan menumpuk modal, butuh modal. Tapi di CIP sendiri sini yang saya tahu justru dimulainya dengan menabung. Nah, inilah keunikan dari CIP ya. Nah, saya pengen tahu nih sebelumnya langsung ke project senior, ke senior project dari CIP. Apa sih Pak CIP itu sendiri Pak? Yang bikin unik gitulah dengan bisnis-bisnis di luaran sana Pak. Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Bu Risa atas pertanyaannya, Bapak Ibu semua. Malam ini bersyukur kita semua punya satu kabar baik yang dimaksud dengan CIP ya. CIP itu singkatan dari Cloning Income Protection, di mana program ini adalah program perencanaan kebahagiaan keluarga, Bu Risa. Di mana dengan program ini yang kita lakukan hanya melakukan yang namanya menabung, tapi seketika kita memastikan masa depan keluarga terjamin, Bu Risa. Kenapa? Karena dengan menabung di program ini, kita sekaligus menyiapkan tabungan untuk masa depan, juga memastikan kita punya dana warisan dalam bentuk jaminan nafkah bagi kehidupan keluarga kita. Jadi program CIP ini saya pikir ini kabar baik bagi seluruh ayah-ayah di Indonesia, bahwa hari ini semua ayah di Indonesia bisa mulai punya peran yang lebih lagi dengan ikut serta di program ini, Bu Risa. Karena seketika kita punya bekal untuk masa depan anak-anak kita dengan langkah sederhana Cloning Income Protection ini. Itulah CIP, Bu Risa. Jadi tabungannya untuk menyiapkan masa depan kita nanti ke depannya begitu Pak ya intinya dari CIP ini Pak ya. Nah Betul, terus Bu Pak Risa. yang bisa untuk memulai bergabung di CIP ini apakah ada kriterianya gitu Pak? Laki-laki, perempuan atau usia mungkin Pak atau dari strata pendidikan seperti apa Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk di awal-awal biar di sini ada audiensnya kita ini ya yang masih baru bergabung pengen tahu juga dong ya. Setelah tadi Bapak bilang Oke. CIP. Nah sekarang siapa nih Pak yang bisa bergabung di CIP? Oke. Nah, program Cloning Income Protection ini konsep menabung yang kabar baiknya nih Bapak Ibu, ini bisa dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi semua yang punya KTP bisa ikut program ini. Maka saya berani katakan CIP ini benar-benar kabar baik buat seluruh masyarakat di seluruh Nusantara nih. Dan malam ini saya seneng banget karena yang hadir dari Aceh hingga ke Papua nih, Bu Risa gitu Iya, ya. Jadi teman-teman yang bisa keren. ikut program menabung ini, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, pokoknya punya KTP WNI, bisa ikut program menabung ini. Dan satu kelebihan yang membuat kita malam ini ngumpul di malam hari libur nasional ini kita ngumpul karena di balik menabung ini ada konsep bisnis yang menarik. Nah, ini uniknya Bu Risa. Dengan kita merasakan manfaat dari Cloning Income Protection, kemudian kita nanti berbagi ke orang-orang yang kita cintai, orang-orang kerabat-kerabat kita, justru program tabungan ini tidak sekedar sebuah instrumen tabungan, tapi juga menjadi sebuah instrumen bisnis. Gitu, Bu Risa.
Keren ya. Nah, Bapak tadi bilang kan semua orang boleh gitu Pak ya bergabung di CEP ini Pak ya. Mau usia berapa tahun pun gitu Pak ya. Termasuk yang usia-usia mungkin udah nggak produktif lagi gitu Pak ya. Intinya seperti itu Pak ya. Betul, Bu Risa. Jadi sebetulnya kalau sebatas kita mau jadi orang yang kalau bahasa produknya adalah untuk pelaku bisnis gitu ya, benar-benar Iya, tanpa batas usia, Bu Risa. Yang penting dia udah punya KTP gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa bisa jadikan ini sebagai kendaraan bisnis di mana pekerjaan kita memastikan program baik ini nyampe ke seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi semua orang bisa lakukan program ini, baik laki maupun perempuan. Ya ada beberapa kriteria yang lebih detail, tapi nanti mungkin kita akan bahas di belakang gitu ya. Jadi semua orang oke. bisa. Yang penting teman-teman punya kecintaan pada keluarga, benar-benar ingin punya kehidupan lebih baik. Nah, saya yakin CIP benar-benar bisa jadi leverage gitu ya, bisa jadi daya ungkit membuat kita, ya jujur saya pribadi sebagai ayah jadi seakan-akan beban hidup ini lebih ringan Bu Risa karena ada program Ya, CIP ini gitu loh. Ini luar biasanya CIP. ya. Betul Pak. Saya juga sebagai seorang ibu juga semakin tenang menjalankan roda-roda bisnis ini. Dan saya menarik banget ini Pak karena bisa dijalankan oleh segala usia. Nah, teman-teman, malam hari ini saya spesial ya mendatangkan nih ya narasumber kedua nih. Nah, narasumber kedua ya Pak Andri ya. Terima kasih Pak Andri. Saya beralih dulu nih ke sebelah kanannya Pak Andri nih ya, sebelah kirinya Pak Andri. Saya sengaja mendatangkan nih ya, kita semua mendatangkan ya sosok ibu yang super-super keren nih ya. Beliau sudah pensiunan teman-teman ya, tapi masih kok mau sih ya menjalankan CIP, kok mau sih gabung di CIP. Sebagai prolognya, Bunda Yusma ini sudah pensiunan teman-teman ya, pensiunan dari BUMN, keren ya. Nah, Bunda Yusma, saya pengen tahu nih, Bunda Yusma dulu pensiunan BUMN ya. BUMN apa sih Bun? Kenapa juga udah pensiun ke BUMN nih, karena tanda kutip kan benar-benar sudah ya, tahulah orang BUMN gitu, dan sebenarnya udah duduk manis diam aja di rumah lah Bun. Udah duduk manis aja, healing-healing gitu ya, kayak saya nonton-nonton sinetron gitu ya, healing-healing, shopping-shopping, nongki-nongki, tapi kok masih mau gitu loh, gabung di CIP. Kenapa Bun? Alasannya kenapa, Bun? Tertarik dulu Oke, nih ya. Kenapa melirik oke, CIP deh? Gitu. Kenapa nih? oke. Oke, terima kasih Bu Risa ya buat kesempatannya. Kalau Bu Risa tanya kenapa harus CIP, saya juga mau nanya kenapa bukan CIP gitu loh. Emang ada bisnis lain yang lebih keren? Ois, Nah, mantap. Kerennya itu apa tuh? kerennya Kenapa gini, Bunda sampai tertarik karena kerennya? walaupun saya pensiunan dari perusahaan BUMN di bawah Mensesnek ya. Mm-mm. Saya itu 20 tahun lah, 20 tahun lebih ya. Kerja 20 tahun, yang saya dapat cuman posisi nyaman. Kalau dibilang lebih kita harus bersyukur, tapi masih posisinya posisi nyaman. Jadi di usia yang sekarang ini, karena alhamdulillah dikasih sehat sama Allah nih ya, Min. saya ini apa waktu saya dikenalkan CIP ini sama Pak Andri, saya langsung nggak berpikir lagi karena dengan bisnis-bisnis yang udah saya kerjakan itu benar-benar menguras dana, duitnya hilang, bisnisnya nggak jadi. Gitu bisa itu satu. Dua, bisnis ini tanpa resiko. Even kita nggak ngejalanin pun nggak ada yang hilang di sini. Itu ya. Jadi menjalankan bisnis ini cuma menabung. That's it. Ya. Yang ketiga, bisnis ini fleksibel. Asal orang tua masih doyan duit, pasti bisa kerjain. Saya juga Gitu aja. doyan duit. Nah ya, karena walaupun nenek-nenek, aku masih senang jalan-jalan, Bun. Makanya kita harus cari Mm. duit yang banyak di sini. Kayak gitu, Bu Risa. Bisa dapat duit juga ya, tapi masih menarik juga, Bun. Emang duit duit dari pensiunan BUMN itu nggak cukup apa, Bun? Masih harus ke CIP sih. Kenapa masih harus jalanin CIP sih? Kan udah Gini, banyak, Bu dompetnya Risa. udah luber-luber ya. Kenapa nih? Gini, Yang Bu Risa. Kalau gimana? kita kerja konvensional, ya, Hmm. ini gambaran sedikit. Bahwa pada saat kita udah nggak kerja, duit kita jadi sedikit. Waktu aktif kita gajinya 10, pas sudah pensiun jadi 5, Bu Risa. Oh, I Tapi see. kalau di CIP, kita masuk dari 10 bisa jadi 1 juta. 10 Kayak jadi gitu. juta. Gimana tuh Nah, caranya ya? silakan dicoba kalau nggak percaya. Oh, silakan dicoba. Baik, coba dulu ya berarti ya. Betul, Coba masuk dulu. dulu.
masuk dulu. Jadi yang Bunda lakukan waktu itu pengen tambah lagi gitu ya, masuk saja Iya, gitu. iya, Nah, setelah masuk gimana, Bun? Bunda jalankan jalankan bisnisnya ini. Kan Bunda kan udah nggak punya temen nih, Bun. Temennya udah memang mungkin udah pada pensiunan gitu kan. Alih-alih kan orang biasa gini, kalau susah buat bisnis nih, saya nggak punya channel, saya nggak bisa iya. ngomong, saya nggak punya waktu. Saya udahlah ibu rumah tangga. Nah, menurut Bunda nih, apa yang membuat Bunda yakin bisa jalankan di CIP ini dengan masa pensiun Bunda? Begini, Borisa. Kalau menurut saya gini ya, orang mau bisnis yang pertama itu yang utama kita punya faktor will-nya dulu. Kita mau nggak jalanin ini? Itu aja dulu. Soalnya kalau nggak ada faktor will, banyak alasan mesti untuk tidak begini, begitu, begitu gitu. Tapi kalau faktor will-nya udah ada, dia pasti akan cari gimana supaya bisa dapat CIP, gimana supaya bisa dapat duit. Kayak gitu. Itu yang nomor satu. Yang kedua itu gimana tadi ya? Pertanyaannya Bursa? Kenapa Bunda bisa yakin bisa jalanin kan nggak ada temennya nggak ada lagi nih, Oke, oke. waktunya nggak ada lagi nih gitu kan? Karena Pak Andri bilang sama saya, kita cuma butuh 2 orang, Bun. Gitu. Kita cuma butuh 2 orang yang mindsetnya sama kayak kita. Hmm. Jadi selama itu belum dapat, just do it. Carilah orang kita mau dapat 1 miliar, gak segampang kita mau dapat duit 100 ribu dong. Gitu. Jadi saya harus menemukan orang yang at least ya Burisa lah dulu lah. Kayak Burisa jangan kayak Pak Andri dulu lah. Pasti saya udah happy tuh, udah bisa jalan-jalan ke Bandung tiap hari lihat Bu Reni. Kayak gitu, Yes. Bun. Oke, kayak gitu. Nah, caranya gimana, Bun? Sedangkan kan banyak orang bilang gini, oh kalau kayak dia mah enak gabung karena pinter bisa ngomong, bisa paham. Saya ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang nggak ngerti ngomong aja susah. Nah, caranya gimana, Bunda di awal-awal Bunda bisa mengenalkan nih bisnis ini ke orang lain? Apa yang Bunda lakukan? Ya, saya balik lagi, saya lihat, Bun. Yang penting faktor willingnya ada nggak? Gitu. Itu nomor satu. Mm-mm. Orang nggak bisa buta pun kalau dia mau, pasti bisa. Itu yang bikin banyak alasan karena poinnya dia belum jelas banget pengen ngejalanin gitu. Pada saat dia bilang alasan nggak punya ini nggak punya, dia tinggal nanya upline. Bagaimana caranya? Kalau kita ngajak berarti kita siap mementori gitu. Seperti itu. Dan Ya. sekarang ini ya Allah saking gampangnya ini sekarang ya aku bersyukur ya. Di bisnis sekarang ini nggak harus door to door, nggak harus gimana. Kita cuma undang aja ke webinar. Itu enak banget kalau buat kelas kayak aku, kayak Bulani, kayak Mama Tessa itu, aduh ini sangat apa ya, sangat dibantu sekali untuk orang nenek-nenek yang pada pengen punya duit nih untuk berbisnis nih. Cuma ngedatengin aja ke webinar kelar. Biar Pak Andri suruh kerja. Jadi, Kayak jadi gitu Mbak menurut Risa. Bunda, CIP ini sudah memberikan jalannya gitu ya, untuk bisa Iya, seperti Bunda pensiunan bisa menjalankan hmm, bisnis ini. Begitu? pasti bisa, bisa, Nah, pasti bisa. ya, yang jadi pertanyaan saya gini, eh, apa nih yang disarankan dulu ya, disarankan mungkin oleh Pak Andri atau yang Bunda tahu deh. Bunda kan dulu banyak temen ya, pengennya tuh memprospek gitu ya, mau ngajak banyak teman. Oh, saya penting saya ngobrol ke banyak teman, saya masukkan di sini, udah tuh selesai. Nah, menurut Bunda efektif yang gimana nih, Bun? Apa teman-teman nongkrongnya Bunda diajak ke sini semua, atau Bunda one by one gitu kan, mengenai satu persatu. Nah, menurut Bunda nih, untuk seusia Bunda gitu, yang banyak temennya, yang membuat Bunda pengen jalankan bisnis ini, apakah yuk langsung borong banyak orang atau cuma satu, satu, satu gitu kenalinya? Oke, ini aku nggak tahu ya cocok apa enggak sama orang. Tapi yang aku tahu sekarang, CIP itu sangat simpel. Pada saat ngejalanin saya yang udah disarankan CIP, menurut saya, aduh nih aku harus banyak teman, harus ngomong ke semua orang. Nggak Mm-mm. efektif juga tuh. Belum tentu. Jadi jangan bersedih hati yang nggak punya apa teman yang nggak punya apa. Karena itu nggak jaminan. Yang penting balik lagi faktor willingnya itu mau nggak nih kerja keras di CIP. Karena teman banyak pun masalahnya juga banyak gitu loh. Kita yang penting balik lagi saya bilang Pak Adri bilang kita cuma butuh 2 orang yang sevisi sama kita. Kalau mau lainnya ya mereka ajak nabung.
Kalau mereka udah di dalam ya tinggal baru kita kasih advice deh. Kalau mau nabung gratis, hayu. Kayak gitu, sesimpel itu. Jadi menurut aku ya, untuk teman banyak apa segala macam, saya punya banyak daftar nama Bu Risa. Hmm, Tapi penolakannya pasti. juga luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalain karena mereka belum paham. Hmm. Ya, tugas kita sekarang di sini kasih info yang jelas dan benar. Itu nggak usah nawar-nawarin orang suruh masuk. Kasih info aja, kelar. Yes, kasih info Seperti saja. itu. Nah, Hmm. infonya ini saya tertarik lagi nih dengan omongannya Bunda Yusma nih ya. Terkait tentang info nih, terkait juga Bunda sebagai orang BUMN, Bo, gitu kan, yang nggak main-main loh, gitu kan. Nah, pas mendengar informasi dari Pak Andri nih, apa yang teringat di Bunda nih? Karena ini bisnis keuangan ya Bun ya, nggak main-main Hmm. gitu kan ya. Untuk legasi gitu kan, ke keamanan negara biasanya kan pasti ada dong. Sekarang kan banyak lembaga keuangan ya, alih-alihnya investasi, alih-alihnya itu ya seperti itulah tanda kutip itu kan. Kita butuh benar nggak sih ini? Nah Bunda seyakin apa nih? CIP ini benar gitu. Pernah nggak Bunda di awal bilang ke Pandri, ini legalitasnya bagaimana Pak? Ini perusahaannya bagaimana Pak? Pernah nggak waktu itu yang terpikir di Bunda? Ya, saya gini Bu Isa. Pada saat nih, saya contoh, pada saat saya prospek orang, gitu ya Bun. Hmm. Eh, Bu Yusma ini gimana nih legalitasnya begini, 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 begini. Kita kasih penjelasan yang benar-benar jelas. Karena dia akan menjadi salah satu tim kita kan, rencananya Mm-mm. gitu. Iya. Kita kasih info sejelas-jelasnya. Itu sistemnya, apa itu perusahaannya, apa itu segalanya. Dan terakhir saya cuma bilang, Anda jangan percaya sama Bu Yusma. Bu Yusma tuh bisa bohong. Anda juga harus cerdas cari informasi sekarang tuh semua bisa di googling. Saya Yes. selalu seperti itu. Jadi jangan percaya mulutnya Bu Yusma. Bu Yusma tuh bisa aja supaya orang mau masuk ini. Googling. Kalau saya juga sama Pantri, walaupun saya gitu, saya googling. Gitu. Jadi kita di sini harus smart, Bu. Harus paham apa yang kita jalanin. Pada saat kita paham, itu feeling kita untuk masuk apa enggak tuh dapat mesti di sini. Karena orang-orang yang ragu apa segala macam itu cuma satu, belum tahu. Enaknya nyari duit di sini tuh dia belum tahu. Iya kan? Iya. Betul, berarti googling gitu ya. Iya. Sama kayak kayak saya juga ya di awal-awal di diinformasikan Betul. Pandai, saya juga googling gitu langsung ya Saya namanya selalu juga. bilang sama Hmm, sama calon betul mitra, betul. don't believe Ibu Yusma. Cari, browsing. Bineka Life ini legal apa enggak? LPS-nya ada apa enggak? OJK-nya ada apa enggak? Cari. Iya. Cari Gitu. dulu ya Bun ya. Kalau nggak ketemu baru Iya, tanya gitu ya. Yang penting kita betul. cari dulu ya. Oke. Betul. Keren keren keren. Bunda tadi bilang juga seusia Bunda juga memanfaatkan ya, memanfaatkan HP seperti ini. Nah, pertanyaan aku nih, eh berarti kan tim-tim Bunda gitu ya, tim-tim jalurnya Bunda. Bunda bilang tadi kan mencari dua partner ya kan. Nah, gimana caranya nih Bunda mengelola nih, mengelola tim-tim bisnisnya Bunda nih. Di partner bisnis Bunda, apa yang Bunda lakukan sesuai kapasitas Bunda? Ya, saya cuma duplikasi dari upline bahwa bisnis kita tuh cuma butuh konsultasi, Bu Risa. Mm-mm. Gitu. Karena kalau kata Pak Ande di perusahaan itu yang terpenting tuh konsultasi. Pada saat kita banyak konsultasi, banyak yang kita dapat pengalaman dari Bu Risa, pengalaman dari Bu Reni. Di situ kita bisa uh, tahu gimana di lapangan gitu. Di situ kita tahu gitu bahwa oh Bu Risa pernah punya yang begini, Pak Anti punya begini, Bu Reni, Bu saya juga punya begini. Jadi pada saat kita ketemu stuck hal yang nggak enak, oh biasa aja itu emang begitu kayak gitu, Biasa seperti itu. aja ya. Mm-mm. Yang nggak biasa apa nih? Bonus yang Yang nggak nggak biasa biasa ya? mereka yang gini, Bun, bahwa dia pikir cari uang 1 miliar sama 100 ribu itu sama. Nah Hmm. itu yang nggak biasa tuh ngadepin orang. Jadi cepet yang pada nggak mau susah nyarinya itu reason namanya. Nah, itu yang seperti itu. Alasan Tapi diperbolehkan ya Bun ya. Alasan ya, diperbolehkan. Nah, saya yang nggak menurut bilang begitu. uh-uh. Kalau menurut Bunda nih untuk mendapat 1 miliar tadi, emang CIP ada menurut Bunda nih, sepengetahuan Bunda, bisnis CIP ini biar dapat 1 miliar ini apa sih Bun? Keunggulan dari CIP ini menurut Bunda nih, dari versi Bunda nih. Kok yakin bener nih Bunda, Bunda masih mau jalankan gitu kan? Yang seharusnya udah halan aja lah dengan uang pensiunan cukup lah gitu kan. Tapi ada yang masih Bunda mau kejar 1 M ini. Emang Bunda yakin 1 M di sini?
Bagaimana sih sistem Kalau CIP menurut Bunda yang bisa meyakinkan Bunda dapat 1 M di sini? karena gini Bu Risa ya, pada saat kita bicara 1 M, saya sering tuh diledekin sama orang-orang di sekitar saya. Bu Yusma mau ngomong 1 M gini hari, modalnya cuma 400. Saya cuma bilang kayak gini, masuk, belajar, pasti tahu kenapa bisa dapat 1 M. Seperti itu. Karena di situ kan ada SOP-nya. Kalau kata Pak Andri, Bu Yusma kalau mau dapat 1 M, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kan seperti itu. Ada. Gimana Ya, caranya dapat 1 M? Contohnya nih Bu Risa ya, ini saya saksi hidup. Saya tahu sendiri gimana Pak Andri dengan 400.000 tuh, the power of 400.000. Itu Pak Andri tuh setiap hari biar nggak ada orang tetap tetap presentasi. Itu saya tahu sendiri. Jadi semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang coba silakan tanya sama supervisor berapa hasilnya. Nggak ada yang nggak ada yang itu pasti nggak ada yang nggak mungkin itu. Jadi kalau kita bilang mungkin nggak mungkin, tinggal gimana kita melakukannya tuh ngelihatnya bagaimana gitu. ya, Seperti itu. betul. Dan di sini apakah Bunda kerjanya sendirian atau ada sistem yang disediakan oleh CIP untuk mewujudkan 1 M itu? Sampai sekarang ya sistem lah. Kekuatannya pasti di sistem itu 80%. Nah, apa itu sistemnya? Sistemnya ini ta'awun Bon. Maksudnya dari dari orang yang kita ajak itu kita punya potensi 36K titik. Ya, Coba bayangin. Bu Risa rekrut 1 orang digaji 3 tahun dapat dari mana? Nanti dibawa di atasnya Bu Risa pada pada nabung lagi, Bu Risa lagi dapat lagi. Akhirnya jadi dari berulang sampai 4 kali. ya. Itu Kalau kerja bahasanya. sendiri, Bon, kalau kerja Hmm. sendiri, saya orang asuransi. Untuk 100 juta itu saya dapat udah setahun sendirian, dapat lagi nanti nggak tahu kapan. Tapi kalau di sini, kalau mau serius, nggak usah pakai tahun-tahun. Soalnya kerjanya keroyokan. Keroyokan. Hmm. Keroyokan dengan bahasa bahasa kerennya di kita namanya cloning income Cloning, cloning. cloning, Cloning. cloning, cloning. Nah, cloning itu apa yang Bunda rasakan nih? Apa yang sekarang Instan. saat ini Bunda rasakan di jalur-jalur bisnis yang Bunda dengan dahsyatnya cloning seperti ini? Boleh tahu dong sedikit dong jalurnya Ya, Bunda. itu tadi di apa di rumus tadi. Cloning ini adalah bahwa kita di sini kerja nggak sendiri, ya. Hmm? Semua omset yang ada di atas kita itu menjadi omset kita. Coba bayangin omsetnya Pak Andri jadi omset saya, coba bayangin tuh. Mau Nah, itu banget. coba bayangin. Pak Andri tanya omsetnya ada berapa titik itu di apa ada di jalur saya semua. Coba. Itu membantu sekali. Jadi cloning ini membuat orang tidak mungkin tidak punya penghasilan kalau mereka jalaninya serius karena baru 3 hari aja kita masuk, belum produksi udah ada titik tuh 5-6 bulan besoknya. Itu cloning tuh kekuatannya. Kalau di tempat lain saya udah bisnis apa aja. Kalau kita nggak nyari sendiri nggak akan ada tuh titik. Cari dulu, baru kita punya titik. Deset kayak gitu. Jadi nggak harus kita yang cari rekrut banyak-banyak gitu ya, cloning itu ya. Bahasa cloning singkatnya itu seperti apa jadinya? Bahasa cloning biar gampang nih. Apa sih Bahasa cloning-cloning itu ya? cloning itu bahasa cloning itu adalah bahasa yang kita orang yang paling apa orang yang paling di bawah justru terbantu justru sangat terbantu dengan cloning ini gitu karena omset yang ada di atas itu menjadi omset kita Bu Risa. Bahasa Keren ya. kerennya kata Pak Febri itu from top to the bottom. Nah, gitu. Ya, from top to the Jadi, bottom. itu bahasa kerennya Ya. Pak Febri. Besok Bu Mimin katanya, sistem kita keren. Apa? From top to the bottom. Apa? Baru. Kemarin baru saya tahu tuh. Oh ini ternyata. Wah, keren, keren, keren. Tapi Gitu. mungkin juga ini jadi mungkin alasan sebagian orang gitu. Dah diam-diam aja lah. Nanti juga dapat lemparan cloning gitu ya. Menurut Oh enggak. menurut Bu Isma, bagus nggak sistem seperti ini? Oh, saya waktunya sekarang saya mau bobok dulu, saya mau jalan-jalan dulu nih. Saya diemin dulu deh. Tiba-tiba pas pulang, pas lihat akun gitu, wow ternyata cloning kita banyak. Ah biarin dulu dah banyak. Nah, untuk sebagian orang gitu kan ada yang, oh saya nggak bisa, saya diem aja deh. Nah ternyata cloning itu berjalan.
menurut menurut Bu Yusman nih fair nggak kayak seperti itu? Dah saya diem aja dah, ntar ada dapat cloningan gitu. Sebaiknya seperti apa? Kita Ini berharap kadang-kadang cloningan. Nah, eh, orang kita gini loh Bun, pada saat dikasih enak dia pengen yang lebih enak, itu jeleknya kita. Ya, itu jeleknya. Jadi kalau kita udah kasih nasi dia minta disuapin, nah itu jeleknya orang kita. Kalau kita udah dibantu cloning, kalau mau punya duit, ya kita kan kerjanya lebih ringan. Kita hmm. tinggal perbesar jalur pribadi. Kayak pelajaran ini besok kali di webinar ada Pandri ya. Ada. Ya, boleh tahu nih ya, di di Bunda nih, tujuan Bunda nih di akhirnya apa sih pengen set goal Bunda di CIP nih? Kan tadi Bunda udah banyak ngomong nih ya. Nah, yang menjadi set goal Bunda di CIP untuk Bunda sendiri nih apa? Bunda ya. Saya tuh orangnya simpel, Bu Risa. Saya nggak perlu banget kaya, tapi saya harus happy gitu loh. Happy ini pakai duit. Nah, gitu. Saya tuh kaya bukan tujuan, tapi kalau saya mau kemana aja bisa, mau makan apa aja bisa, itu penting buat saya tuh. Gitu. Jadi itu pakai dana, Bun. Kenapa saya di CIP ini? Kalau bahasanya kita bisa ke Pandri ya, bisa ke Bali, bisa kemana, itu pakai duit. Makanya kita harus jalan di sini. Karena saya juga pengennya udah tua ini kalau perlu kita nggak usah depend on anak. Karena kalau kita ngapa-ngapain sendiri tuh kayaknya keren. Nggak bergantung-gantung sama anak. Itu saya penting banget. Kalau bisa sampai mati saya bisa ngasih. Gitu. Amin. Itu sekarang ini posisi sekarang ini saya biasa-biasa aja yang tidak berlebihan tapi sebenarnya walaupun saya nggak ngapa-ngapain juga saya nggak masalah cuman saya pengen punya yang bisa jalan-jalan tuh besok sama Pak Andri mau ke Aceh mau ke Gorontalo mau kemana itu Ya. Boleh dirinci itu dong, goal Bu? saya Burisa. Boleh Mm-mm. dirinci dong. Pengen uangnya tuh yang seberapa dan gimana kira-kira Bunda bisa mewujudkan uang itu gitu kan. Siap harinya nih minimal berapa nih? Kalau saya jujur nih, saya maunya 1 juta. Maunya saya 1 juta begini tuh. Di otak saya udah ada nih. Oh begini. Hmm. Nah kalau Bunda Yasma boleh tahu nggak? Bunda Yasma pengen berapa nih ya? Mohon maaf. Nah untuk mewujudkan Bunda pengen berapanya itu apa yang Bunda lakuin? Bunda punya Oke. step-step apa nih? Oke. Sekarang kan saya nih selama saya di CIP ini saya alhamdulillah saya nggak pernah bayar-bayar tabungan pakai Hmm. duit pribadi. Ah keren. Maksudnya Betul. dari bonus. Iya, Keren dong ya. semua. Nah, sip. Jadi Lanjut. kalau goal saya, maksudnya Hmm. goal saya kan tadi maksudnya mau berapa? Itu kalau di Kroya, Bu Risa, kalau kita punya income 5 juta itu sebenarnya udah keren. Tapi saya pengennya tuh 20 juta lah per bulan. Misalnya untuk pensiunan kayak saya gitu. Tapi kalau nanti grupnya besar, itu nanti kita nggak tahu gimana ya, Pandri ya. Tapi kalau target saya ini asal 2 digit aja menurut saya untuk saya keliling-keliling eh, halo-halo tentang CIP yang penting begitulah. Kalau saya mau keliling-keliling teriak-teriak tentang CIP saya ada dananya gitu. Keren. Karena ada dananya. Hmm. Nah, Iya. sekarang Bunda maunya kan seperti itu ya. Harapan Bunda nih untuk kita-kita nih ya. Mungkin di sini nih di ruangan webinar malam ini nih ada yang baru pertama kali hadir ya. Harapan Bunda apa nih untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir nih? Oke, kalau pertama saya memang di Harapannya sini untuk ke CIP bagaimana untuk teman-teman mm, ini? mm, Segera ambil apa keputusan gimana maksudnya? mm, terutama untuk saya yang lansia Hmm? ya. Ini buat lansia sekarang tuh kan Burisa walaupun umur dan 60 tuh masih pengen suka sosialita, jalan-jalan. Berarti mereka masih kondisi fit lah ya untuk menjalankan ini. Ini menurut aku ini usia yang cocok sekali untuk ngejalanin CIP untuk usia saya. Karena di situ kalau kita benar-benar mau ngejalaninnya dengan enjoy, kita bisa jalan-jalan sambil dapat income. Mungkin teman-teman kita punya cucu, punya anak yang ayo kita prepare masa depannya yuk ini CIP sambil bantu oma misalnya. Kayak gitu untuk mereka-mereka dan untuk yang untuk anak-anak muda menurut aku ini terutama menengah ke bawah ya. Ini penting sekali mereka harus punya uh, bukan ini harus gitu. Untuk mereka yang punya gaji UMR terutama. Mereka harus punya ini.
Kenapa? Karena kalau gaji UMR itu kan mereka posisinya belum lebih, baru cukup. Pada saat mereka nanti terjadi yang tidak diinginkan, anak istrinya nggak ada masalah. Itu yang buat anak muda. Jadi menurut saya CIP ini keren banget karena ini fleksibel, bisa dikerjain sama siapa aja, modalnya cuma mau gitu. Ada contoh. Oke deh. Hmm. Terima kasih. Applause buat Bunda Yusma, sangat Terima menginspirasi saya karena Bunda Yusma kasih. pensiunan tapi masih udah jelas BUMN teman-teman ya, kita tahulah berapa BUMN gitu ya. Tapi kok masih mau juga, ternyata ya masih doyan duit ternyata Bunda Yusma Oh, ya. manusia kalau masih hidup masih doyan duit, Bun. Masih. Ya, terima kasih sekali lagi Bunda Yusma ya. Nanti kita sambung lagi. Saya jadi tertarik nih Pak Andri ya. Ternyata untuk seorang Bunda Yusma ya masih mau duit tapi masih malu-malu Pak Andri. Saya belum dapat mengorek lagi nih. Bagaimana caranya Bu Yusma tadi bisa dapat 20 juta, 2 digit gitu ya. Terus secara sederhana gayanya nyantai banget gitu ya. Ya sudah ikut webinar, arahan Pak Andri gitu kayaknya on sistemnya. Nah, sebenarnya Pak Andi itu mengarahkan seperti apa gitu kan? Apa yang harus Bunda Yusma di usia Bunda Yusma seperti ini? Apa yang Pak Andi arahkan? Terus bonusnya seperti apa sih Pak? Sampai Bu Yusma kok mau ya jalankan CEP itu? Silakan Pak Andri. Oke, Bu Risa, makasih ya Bu Yusma ya. Jadi pertama ketemu Bu Yusma, saya pikir ini ngakunya sih pensiunan nih Bu Risa, teman-teman nih. Bu Yusma ini ngakunya Nah, pensiunan. Tapi kok semangatnya untuk punya income lebih itu kayak usia 30-an. Jadi saya kadang-kadang curiga gitu, ya jangan-jangan usia keren. 30-an gitu ya. Ngakunya sih pensiunan, kayaknya masih 30-an gitu ya. Sama seperti saya ketemu Bu Lani, Bu Reni, semangatnya masih semangat 30-an gitu. Jadi saya bahagia banget, senang banget gitu ya. Dan kalau misalnya tadi target Bu Yusma 20 juta dengan program CIP ini, agak sulit memang Bu Yusma kalau 20 juta. Kalau Bu Yusma bilang 2,2 miliar gimana? Nah itu lebih mudah saya jelaskan nih Bu Risa. Jadi di CIP itu agak-agak sulit kalau cuma targetnya 20 juta. Karena di marketing plan kita 1 tahun kita proyeksinya ngejar 2,2 miliar gitu ya. Tapi ya begitulah, Bu Yusma itu memang rendah hati, tenang, kalem. Padahal kalau ke timnya itu wah gaspol luar biasa gitu ya. Dan hari ini Heboh ya. di soft launching ini beliau udah punya ribuan tim, Bu Risa. Ini yang luar biasa. Salah satunya Keren. karena berada di kendaraan cloning, kita kerjanya sama-sama. Dan kenapa tadi Bu Yusma katakan memang kerjanya santai? Memang saya selalu bilang di awal, ke teman-teman terbaru, teman-teman baru saya, salah satunya ke Bu Yusma, ke Bu Reni, ke Mami, ke Bu Risa juga, saya selalu bilang bahwa di bisnis ini kita enjoy aja bangun komunitas. Biar yang kerja kerasnya adalah si cloningnya tadi gitu, yang tadi Bu Yusma udah sedikit Iya, cerita cloning gitu ya. tadi. Iya, Jadi apa itu? ini dahsyatnya CIP gitu Bu Risa. Karena kita punya mesin bisnis, kitanya sih cuman apa? Cuman konsultasi, cuman ngobrol. Tapi karena cloningnya berputar dengan sangat baik, ya bisnisnya jadi berkembang. Maka kalau Iya. tadi Bu Yusma katakan buat para pensiunan ini cocok banget. Ya sebetulnya buat saya yang usia hampir mau pensiun juga ya cocok juga sih Bu Yusma. Karena pada dasarnya saya orangnya malas gitu ya, nggak mau kerja keras, Masih maunya kerja muda lah. pintar, ingin uangnya datang dengan sendirinya. Dan alhamdulillah dengan ada cloning ini, ya kita semua udah jadi saksi lah ya bahwa hari ini CIP ini bisa memberikan income harian, udah bisa Iya. membuat orang jadi naik peringkat dan pelan tapi pasti kita menuju grand launching dan kita menuju ke ya marketing plan tadi gitu. Jadi agak sulit Iya. kalau bicara 20 juta. Kalau 2,2 miliar marketing plan kita mendorong ke sana gitu ya. Jadi saya senang banget nih Bu Risa di program ini semua teman-teman ini ngakunya usianya udah 57, 58, 60, 70. Tapi kalau saya lihat semangatnya pada 30 tahunan. Makanya di CIP ini sehat-sehat nih teman-teman semua yang ngumpul di CIP ini gitu ya. Happy-happy ya. Seperti itu Bu Risa. Tapi Bapak belum kasih sedikit bocoran, Pak, yang membuat Bunda Yusma itu mau banget. Karena tadi kata Bunda Yusma kan Yes, bisa dapat hariannya, ada bonus apa, mendapatkan income harian, bisa dipakai untuk jalan-jalan, ya kan, happy-happy. betul. Sebenarnya bonus hariannya seperti apa sih, Pak? Kasih bocoran sedikit, Ya Pak. ini tadi yang kata Bu Yusma katakan, will-nya dapat nggak? Nah, jadi Hmm, ketika pertama kali saya bicara dengan Bu Yusma, bukan hanya dengan Bu Yusma, dengan semua orang yang mungkin udah punya jam terbang pekerjaan yang bagus, punya karir oke, atau punya usaha yang berjalan baik, saya nggak lagi bicara tentang uang, Bu Risa. Kadang-kadang saya bicara tentang kebermanfaatan gitu. Bahwa hari ini kita punya program CIP yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya bilang,
dengan bergabungnya beliau-beliau yang punya jam terbang, yang punya nama baik di masyarakat, ini otomatis program akan lebih mudah diterima masyarakat. Jadi saya selalu minta, kalau ya saya sendiri yang bicara mungkin sulit kalau ke teman-teman di Kroya Cilacap, karena saya bukan orang Cilacap. Tapi kalau seorang Bu Yusma yang bicara di Kroya, di Cilacap, akan lebih cocok. Karena beliau ada di sana dan masyarakat kenal. Jadi will-nya itu. Dan saya selalu menggambarkan kalau kita ikuti program CIP, nampaknya ke depan hidup kita lebih berwarna. Karena apa? Karena kita memberikan informasi ini, pada ujungnya tim kita tersebar di sebuah berbagai kota. Ke depan kita jalan-jalan kan? Tadi kata Bu Yusma, kita jalan-jalan sambil ketemu tim, sambil berbagi. Akhirnya kita hidup itu punya value, punya nilai gitu. Bukan sekedar nyari uang. Karena saya tahu kita hidup di dunia itu dilahirkan bukan untuk sekedar nyari uang, Bapak Ibu, tapi punya nilai, punya value. Dan karena kita bergabung di program CIP yang luar biasa nih Bu Risa, semua kerja kita di Bhinneka Life ini dikasih penghargaan yang setimpal. Maka kita dibayar mahal, Bu Risa. Kita dibayar mahal untuk menyampaikan kabar baik ini, dan itu akan membuat kita akhirnya ya punya bisnis yang besar. Jadi income hariannya ya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Income harian kita udah terima, dan jujur motivasi terbesar adalah ketika kita menerima komisi-komisi yang luar biasa gitu ya. Dan hari ini saya Itu. udah menyaksikan teman-teman ada yang terima udah harian gitu ya, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang udah reward berulang tiap hari. Ini luar biasa Bu Risa. Jadi semangat teman-teman di CP, saya bangga banget, luar biasa. Ini salah satu doa-doa saya di awal, Bu Risa. Saya berdoa ke yang di atas, ya Allah kirim dong orang-orang baik di program ini, karena produk baik ini hanya saya ikhlas kalau disampaikan oleh orang-orang baik itu, Bu Risa. Dan alhamdulillah hari ini kita terkumpul dari Sabang sampai Merauke. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah orang baik. Kita berada di program yang baik, dan Amin. saya selalu yakin kalau kita menanam sesuatu yang baik, pasti yang kita panen sesuatu yang baik. Kalau kita nanam anggur, buahnya pasti anggur, Bu Risa. Tapi kalau kita nanamnya kebohongan, kepalsuan, penipuan, udah pasti nggak akan kemana-mana. Dan 1 tahun ini kita semua jadi punya keluarga yang luar biasa, income-nya besar, dan betul kata Bu Yusma, kalau orang udah rasakan mudahnya dapat income di CIP, aduh kayaknya deh. Nah, tugas kita tinggal menjembatani orang masuk ke CIP. Itu aja sih pekerjaan kita. Yang tadi bahasa Bu Yusma, menyatukan visi itu. Menyatukan visi. Makanya di awal kita banyak ngobrol. Saya Bu Risa, saya Bu Yusma, saya Bu Reni, saya Bu Lani. Nelfon sering kita itu. Karena pengalaman saya puluhan tahun di konvensional, Bu Risa, ciri bisnis mega proyek ada konsultannya. Tapi kalau Betul. kita bisnis-bisnis kecil yang hasil kecil ya tanpa konsultan. Tapi sekelas bikin apartemen, sekelas bikin hotel, jalan tol, pasti ada konsultannya. Nah, kita di CIP kan ingin jadi bisnis besar. Pastikan teman-teman selalu konsultasi dengan para sponsor-sponsor aktifnya. Seperti itu. Iya, selalu konsultasi dengan sponsor aktifnya. Dan masih ada ternyata pertanyaan saya belum terjawab. Ternyata sengaja Pak Andri ya tentang bonus-bonus nih teman-teman ya. Apa itu tadi kata Pak Andri, bonusnya besar harian langsung cicipin, reward prestasi dan berulang. Sengaja teman-teman ya yang pengen tahu nih bonus-bonusnya seperti apa. Besok datang lagi ke presentasi lengkapnya. Karena menikah hanya sekelumit, hanya pasan awalnya saja, bagaimana seorang Ibu Yusma, pensiunan BUMN yang tanda kutip sudah dompetnya luber, masih mau jalankan CIP. Nah, yang mau jalankan CIP, yang pengen tahu berapa sih bonus-bonusnya yang didapatkan oleh Bunda Yusma yang pensiunan, besok kita akan kupas tuntas semuanya ya di Bocoran, Bu Risa. webinar Owning Income. Ya, Saya kasih bocoran. Bhinneka ah. Life, program CIP memberikan 6 komisi untuk kita yang mau jalankan program ini. Ada 6 Enam komisi, Bapak Ibu. Bayangin bonusnya, teman-teman, enam dengan komisi. cloning kita terdorong akan menerima 6 komisi tadi. Kepo ya teman-teman. Yuk besok datang lagi ya di hari Jumat terakhir minggu terakhir. Jangan sampai teman-teman nggak datang nih. Terutama teman-teman yang baru hari ini datang malam hari ini, yang baru hari ini memutuskan bergabung. Terima kasih ya teman-teman ya. Sudah bergabung di CP, Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Karena kita yang sudah bergabung duluan ini sudah mendapatkan bonus-bonus hariannya. Terutama sebagai dua pembicara malam hari ini. Udah bonusnya udah luber-luber teman-teman ya. Besok yang mau tahu 6 komisi harian yang bisa didapatkan dan masih banyak lagi. Besok ditunggu kehadirannya ya jam 19.30. Don't be late. Jangan terlambat teman-teman ya. Yuk, terima kasih sekali lagi Pak Andri dan Yasya untuk materinya, untuk perbincangan serunya. Terima kasih juga Bunda Yusma.
untuk yang sangat menginspirasi saya pribadi ya. Saya nggak mau kalah dong pensiunan, walaupun pensiunan Bunda dompetnya luber, saya mau lebih luber dengan menjalankan di CIP ini ya. Teman-teman sekalian yang mau luber-luber besok ditunggu ya kehadirannya. Sekali lagi, terima kasih. Kita beri applause buat dua sumber kita. Oh, amazing banget malam hari ini. Asik. Dan teman-teman ya, yang mau bertanya, yuk sekarang saya buka sesi kedua. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Boleh ke Pak Andri, boleh ke Bunda Yusma, silakan. Boleh open mic-nya atau mau raise hand. Dan kalau perlu jangan diketik-ketik teman-teman ya, biasa nggak usah baca-baca. Silakan, boleh raise hand. Boleh dibuka open mic-nya pojok kiri bawah, boleh langsung dibuka. Yuk. Saya kasih waktu nih ya. Manfaatkan malam hari ini kita untuk bertanya, terutama wajah-wajah baru nih banyak sekali wajah-wajah baru ya. Yuk kita kenalan nih wajah-wajah baru ya. Jangan sampai kalah dengan Bunda Yusma nih. Silakan bertanya. Gak apa-apa. Keluar jalur sedikit hari ini diperbolehkan. Saya perbolehkan. Nah, yang sudah maju-maju ini, yang mau bertanya, yang kelihatan di laptop saya ini ada Bang ini nih, Bang Rido, Arido ya. Mau bertanya Bang? Oke, boleh dibantu buka mic-nya? Bisa? Udah bisa dibuka ya, Pak Andri ya? Oke, silakan Bang Rido. Iya, terima kasih Ibu Risa. Sebelumnya saya cek dulu suara saya Aman, agak clear, berisik aman, atau aman, Bang. aman ya. Tapi sekitaran Aman. ini karena memang kebetulan lagi duduk di kafe, ya, maka agak berisik gitu Bu. Oh gitu. Aman ya? Aman, Oke, Pak mana Rido. kopi saya, Bang? Kopi saya Kameranya, mana? kameranya tolong Aman supaya ya? Oke. kenal. Kameranya udah terbuka, Bunda. Udah terbuka aman. Ya, silakan Bang Rido. Dari Ya, Aceh ya. terima kasih Bu Silakan. Risa. Dari Aceh benar Ya, Bu ya. betul. Sebelumnya Silakan, saya silakan. perkenalkan diri lagi. Mm-mm. Terima kasih rekan-rekan hebat semuanya dari beberapa kota. Saya dari Banda Aceh tepatnya, di Provinsi Aceh itu di ibu kota Provinsi Banda Aceh. Saya juga tadi melihat saya sampai hari ini sampai saat ini ya itu ada juga keikutsertaan dari rekan-rekan kami ada yang dari Aceh Tengah, Ibu Hairiantika, Ibu Tika, itu dari Keren, rekan kami juga di Aceh, di Pakengon, keren. Aceh Tengah, ada Ibu Nasriah, beliau ini juga senior lah di asuransi selaku leader di agensi juga. Waduh, pindah Ada, rombongan ini. insya Allah Bu. Ya Masya Allah. sebagai Ya, tambahan, lanjut. sebagai tambahan. Dan Keren. juga ada Ibu Ibu Len ya, undangan dari Ibu Nas dan Eh, rekan-rekan, iya dari Ibu Nas di Aceh, nah, dan ada juga beberapa rekan-rekan hebat lainnya baik, saya perhatikan baik. dari sini Ibu. Nah, jadi singkat saja tadi saya sudah menyimak luar biasa sekali itu pemaparan dari Ibu Yusma ya. Itu Yusma, memang ya, Yusma. jadi saya sangat senang gitu dan belajar banyak. Kalau sama Pak Andri memang hampir rutin setiap hari itu selalu ada komunikasi untuk saya tanyakan terus karena saya sangat haus ilmu nih tentang konsep chip ini seperti apa. Ya, Karena betul. benar-benar kita ini harus membuat sebuah perubahan besar. Artinya sejauh ini kebanyakan juga dari kita dan teman-teman itu bekerja hanya untuk bertahan. Jadi dari bulan ke bulan doang gitu. Nah, tetapi di chip ini dengan dukungan dari perusahaan yang terkemuka Bineka Lab, itu kita bekerja untuk membuat sebuah perubahan besar. Seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, mungkin levelnya setahun kita buat program kerja 2,2 M dan saya yakin betul dan optimis itu bisa terjadi insya Allah di 2026. Amin. Amin. Dan juga tadi pemaparan dari Bu Yusma itu sangat luar biasa karena itu memang saya sangat resapi itu ilmu lapangan banget ya Bu ya, dan yang Ibu Yusma rasakan langsung. Nah, dan Pak Andri juga sangat luar biasa tadi bimbingan dan arahannya sampai saat ini juga. Jadi saya ingin mau bertanya ini ke Ibu Yusma mungkin Ibu. Nah, jadi kan Ibu Yusma ini memiliki background yang sangat luar biasa profesional. Ya, cek suara saya apa masih terdengar jelas Bu? Aman ya? Bang. Oke. Aman, lanjut. Oke. Nah, jadi Ibu Yusma ini kan punya background selaku staf di BUMN gitu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. artinya kan dengan setelah pensiun ini, jadi Ibu punya kiprah dan jam terbang itu yang sangat lama itu di badan usaha milik negara. Nah, jadi Ibu mungkin juga sebagai masukan buat kami, pembelajaran buat kami, karena saya di sini juga karena baru banget ya, jadi saya harus belajar banyak nih dari senior-senior, dari rekan-rekan yang udah terlebih dahulu. Jadi Bu Yusma mungkin bisa memberikan satu saran ya, atau gambaran apa sih yang menjadi motivasi utama ya dari konsep chip ini yang memang menjadi kebutuhan besar gitu untuk rekan-rekan khususnya di profesi BUMN ataupun di kedinasan,
Karena memang yang saya juga alami secara pribadi itu di lapangan banyak tuh Bu, ketemu sama yang rekan di backgroundnya saat ini itu masih bekerja di dinas pemerintahan ataupun BUMN. Nah, tapi kita kan di sini juga seperti Pak Andri bilang tadi sebagai konsultan gitu, menggali potensi dirinya itu sebelum merasakan masa pensiun seperti Bu Yusma. Alhamdulillah Bu Yusma juga motivasinya sangat besar gitu untuk kebermanfaatan walaupun sudah menikmati pensiunnya. Tetapi sebelum menjelang ke masa pensiun nanti, yang lagi bekerja nih saat ini, artinya kan kita memberikan awareness, kesadaran gitu ke mereka yang juga bisa, ayo mulai dari sekarang nih kita mulai ikut program CIP dan mulai jalankan bisnisnya. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang menjadi faktor motivasi utama buat ke mereka gitu, ke para market yang khususnya saat ini di BUMN ataupun di kedinasan. Kira-kira seperti itu Bu yang ingin saya tanyakan, masukan yang untuk bisa kami sampaikan pesan ini ke mereka. Apa yang paling menjadi dorongan baik buat mereka gitu, yang ada hubungannya sama Chip Bineka Life ini. Seperti itu Bu Yusma dan Bu Terima Nisa. kasih Abang Ridho. Aduh, Sama-sama panjang Ibu. banget. Ya, semangat pindahkan gerbongnya, Bang. Iya, memang Jangan biasanya Bu telat. kalau kalau kita orang di lapangan kalau udah di kesempatan ngomong tuh jadi keterusan gitu, ya lupa waktu jadi ya. Iya, dipaksa Jadi saya cut ya, Bang ya. Kalau kita iya ketemu iya kita bisa nggak tidur-tidur betul. nih, Bang. Ngobrol Nah terus. itu Ya, dia Bu. silakan Bunda Ya Yusma. silakan. Ya terima kasih Silakan Bu. Bunda Terima Yusma. kasih. Ya Menjawab hausnya informasi dari Bang Ridho. ya terima kasih Silakan, Bu. silakan. Oke. Salam kenal Pak Ridho, saya Yusma dari Kroya. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih sama pertanyaan yang panjang tadi ya. Nanti saya ingatkan. Nah, cuman satu hal ya Mas Ridho ya, untuk kita, saya dulu walaupun saya kerja BUMN, tapi feeling bisnis saya tuh kuat. Saya tetap pengen bisnis gitu. Itu yang nomor satu. Bahwa kita itu nggak bisa pakai keran satu gitu. Pakai keran satu itu kita cuma ada posisi nyaman doang gitu. Cuma nyaman aja gitu. Walaupun jungkir balik, saya tetap nggak pernah kapok untuk mencoba berbisnis di luar job saya sebagai karyawan BUMN. Itu yang membuat saya ada di sini gitu. Karena emang dari awalnya tuh saya memang tertarik dengan bisnis jaringan. Saya suka sekali networking. Ini yang membuat kita secara mentality itu membuat kita jadi punya percaya diri yang tinggi. Pertama di bisnis ini itu yang saya dapat. Kita tuh nggak pernah punya rasa nggak enak untuk bicara dengan siapapun walaupun dengan latar belakang apapun. Itu yang saya suka dari bisnis ini. Kenapa saya di CIP itu berbalik dari situ. Dari awal saya walaupun saya orang karyawan, dari masih aktif pun saya udah berbisnis gitu. Dari dulu gitu. Nah setelah saya pensiun, suami saya pulang ke daerah, langsung mati kontak. Nggak bisa bisnis. Karena link semua udah nggak ada. 5 tahun di sini baru saya memulai lagi. Tuh. Jadi waktu saya ketemu di CIP ini sama Pak Andri ini, itu membuat saya merasa ini bisnis yang tepat karena saya juga punya background asuransi juga loh Pak Ridho gitu. Jadi terutama nih buat orang-orang asuransi, Anda semua nih yang ada di sini, kalau punya tim orang asuransi itu pasti jalannya lebih cepat dari orang biasa karena mereka tahu produk gitu. Itulah. Tapi di sini bukan itu permasalahannya. Yang permasalahan yang kita bicarakan di sini, kenapa saya ikut di CIP adalah karena sistem dari CIP ini yang membuat saya senang di sini karena dia punya fleksibel waktu, kerjanya bisa bisa sesantai itu dengan kondisi yang sangat bersahaja. Kita cuma ngobrol, kasih info, itu ngarahinnya cuma kita cuma butuh orang-orang yang pada saat kita ajak ngobrol itu mereka punya kemauan untuk berjalan bareng sama kita. Itu aja. Kalau di lapangan semua hampir sama lah gimana di lapangan. Tapi yang jelas kalau punya visi itu yang penting. Kalau kita misal punya visi di sini untuk menjalankan CIP ini hal yang menjadi tolak ukur saya lah kenapa saya harus di sini. Karena sistem dari CIP ini yang nggak ada di mana-mana.
Banyak dulu sistem perusahaan yang saya masukin, perusahaan jaringan apapun, nggak ada yang sekeren ini, nggak ada. Orang kita satu dari semua perusahaan yang berbidang keuangan itu ya, satu kali rekrut kita bisa punya 3 tahun apa 3. Tapi kalau di sini satu kali rekrut kita bisa berpotensi punya 36 kali penghasilan. Cuma ada di CIP itu. Oke. Itu yang CIP membuat saya. keren. Nah, dan orang nggak pinter sekalipun kalau dia punya will itu pasti bisa sukses di sini. Pokok Karena kalau mau pasti modalnya bisa. karena di sini kita cuma suruh nabung aja, nabung udah. Kalau Betul. udah nabung, kita otomatis dikasih kendaraan untuk berbisnis. Tinggal mau apa nggak ngejalanin bisnis. Keren. Nggak ngejalanin bisnis, tidak ada yang hilang. Duitnya Betul, nggak Bu hilang, Yusma. apanya nggak hilang. Keren. Tuh, Oke. cukup menjawab nggak ya? Cukup menjawab, Bang Rido? Tambah satu Bu Yusma, saya satu. nambahin. Ya, Kalau Oh, Bang ya. Rido baik, Pak Andri. kalau Bang Rido di lapangan ketemu teman-teman prospekan seperti latar belakang Bu Mimin, apa yang harus disampaikan Bu? Yang paling efektif, paling tepat? Ya, apa itu? Kalau orangnya ketemu saya, Kalau Yang seperti Bu kalau Yusma Pak dengan Rido latar ketemu belakang. orang-orang yang memang bekerja di BUMN atau di kedinasan, kira-kira apa yang paling efektif untuk menyampaikan program ini? Betul, kebetulan betul. kan teman-teman saya Pak Andri orang-orang yang pensiunan lah, mereka PNS ya. Rata-rata tuh orang di lingkungan saya dulu tuh mereka PNS semua, teman-teman saya di Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan itu. Saya cuma bilang, kalau kita mau saya cuma bilang ke mereka gini, kita boleh pensiun kerjaannya, tapi kita nggak boleh pensiun semangatnya. Jadi di CIP ini aku bilang ke mereka tuh bukan sekadar nyari duitnya. Saya cuma bilang dengan santai, lu jalan-jalan tuh perlu duit, saya bilang gitu. Mau ngapa-ngapain tuh perlu duit, dan duit pensiun itu nggak cukup kalau kita mau happy. Saya cuma sesederhana itu saya bilang. Kalau kita menjalani pada saat kita udah pensiun, kadang-kadang memang agak lama. Kalau yang paling bisa tuh sebelum mereka pensiun, jadi pas mereka udah pensiun, mereka udah tinggal go on. Kayak gitu Pak Andri. Jadi saya cuma ajak mereka untuk buka keran lagi, satu lagi. Mumpung masih sehat, kenapa enggak? Gitu. Betul. Kumpul-kumpul makan-makan juga pakai duit dong. Betul Bu Lani. Karena Iya. kita kalau mau eksis, mau apa, mau semua sosialitas segala macam, urusan perempuan yang segala macam itu pakai duit. Betul. Ya, betul sekali. Itu yang kalau nggak punya uang diajak nggak mau, pasti nggak mau. Oke. Terus di Terima rumah kasih. terus. Ya, terima kasih. Makanya motivasi tertingginya kata Pak Andri adalah hasil. Oke, hasil ya. Oke. Ya. Terima kasih Bunda Yusma ya, sudah Kalau menjawab. mau pasti bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Ya teman-teman yang mau bertanya lagi silakan ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya nih, Bunda dari tadi bilang will itu apa sih? Karena dia ada ngechat saya nih, Bu Risa, tolong jelaskan will. Yang jelaskan Bunda Yusma aja langsung. Apa yang maksud Bunda bilang ini ada will-nya, harus ada will-nya. Itu will-nya apa? Will itu nama orang, nama anak Bu Yusma atau apa sih will? Faktor will, kemauan Bu Risa, kemauan kuat. Begitu ya teman-teman ya, udah terjawab ya. Malu mau nanya, mau bertanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu bertanya, nanti nggak tahu jawabannya ya. Ya itu faktornya will. Kenapa yang harus kita lakukan itu ya teman-teman ya. Yuk ada lagi mau bertanya yang sudah buka mic-nya. Pak Rusdin mau bertanya, sudah open mic. Silakan Pak Rusdin. Oh tidak, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silakan, jangan malu-malu. Nah, Bu Yusma saya nanya lagi nih ya. Kalau Bu Yusma nih, sepanjang perjalanan Bu Yusma gitu kan, banyaklah teman-teman yang menyaksikan kayak tadi Bunda bilang, kok bisa emang bener nih Bu Yusma dapatnya 1 M gitu kan? Apa yang Bunda lakukan nih untuk meyakinkan mereka nih? Bagaimana cara Bunda untuk mereka bisa mau datang dengerin dulu deh? Ada Pak Andri yang mau jelasin. Nah, itu kata-kata singkat das yang Bunda lakukan seperti apa? Begini Bu Risa ya, saya kalau untuk saya pribadi, walaupun saya akan mengarahkan mereka ke webinar,
Kalau mereka-mereka yang biasa berbisnis atau mereka yang nggak tahu bisnis, saya selalu menjelaskan CIP ini dari A sampai Z, gitu. Supaya tidak ada klaim di belakang hari udah masuk, minta duitnya kembali lah, inilah itu, saya no, nggak mau saya. Jadi mau mereka oke apa enggak, yang penting tugas saya menjelaskan apa itu CIP sedetail mungkin sampai mereka paham. Kalau hasilnya membuat mereka kayaknya begini begitu, itu urusan mereka. Tugas saya cuma kasih info yang jelas. Yes. Itu penting. Karena gini Bu Risa, kendala di lapangan pada saat info itu kurang, saya pusing kemarin Bu Mimin nggak bilang sih kalau begini. Nah aku nggak mau itu. Soalnya ini masalah keuangan ini ribet, kalau orang udah klaim pala pusing nggak kelar-kelar itu. Makanya saya bilang itu harus dijelaskan secara detail. Saya selalu bilang begitu. Makanya kalau mereka nolak apa itu sih menurut saya nomor 10. Karena pada saat kita ketemu orang yang tepat, kita ketemu orang yang kayak Bu Risa, yang ketemu kayak Pak Andri, itu akan tetap bisa ketemu seperti itu. Jadi saya tetap kalau ditanya gimana di lapangan, saya selalu kasih info yang jelas, sedetail mungkin. Itu, Bu Risa. Ya, oke, terima kasih Bunda Yusma ya. Menarik sekali obrolan kita malam hari ini ya teman-teman ya. Dan tadi Pak Andri sempat ada yang telepon saya Pak Andri ya, dari tim saya juga yang baru bergabung gitu kan. Mereka bilang, saya itu Bun setelah saya ikutin di webinar ini baru semakin yakin. Ternyata ini benar bukan sindikat, mohon maaf katanya. Karena ada di bisnis di luar sana itu sindikat gitu kan. Seolah-olah kok di CIP ini webinar setiap malam cekakak-cekikik, senyum-senyum, nggak yang benar-benar menjelaskan begini, tapi obrolan-obrolan santai gitu kan. Bener nggak ini? Saya pikir Bu Risa sama Mbak Andre ini sindikat dengan yang narasumber sindikat. Tapi ternyata di sini banyak yang hadir nggak kenal. Seperti saya dengan Bang Rido tahu aja karena kemarin udah masuk sekali ya Bang ya, dari Aceh saya ingat. Bunda Reni karena pernah jadi narasumber saya ingat, Bunda Sita Asmara datang. Tapi nama-nama yang ada di sini saya lihat saya nggak kenal loh teman-teman. Dan itu benar real, kita nggak kenal gitu kan. Itulah tim-tim kehebatan di dunia digital. Nah, mensikapi seperti ini Pak Andri, benar nggak sih ini? Apakah sindikat? Apakah ini benar bisnis? Nggak, kok bisnis kita cuma senyum-senyum, ngobrol santai gitu Pak Andri. Bagaimana itu Pak Andri mensikapinya? Oke. Jadi memang kadang-kadang agak-agak sedih ya Bu Risa, masyarakat kita karena di luar sana banyak banget sebuah penawaran-penawaran bisnis yang ternyata memang ujung-ujungnya nggak membawa kebaikan gitu ya, dan banyak Mm-mm. korban-korban akhirnya terjadi trauma di sana-sini. Tapi ya Betul, balik betul. lagi kita bertugas memberikan informasi. Kuncinya itu sih. Jadi kalau saya selalu ketika ada orang sedikit agak khawatir tentang apa yang kita tawarkan, yang kasih kesempatan mereka paham. Tugas kita menjelaskan gitu ya. Tugas kita menjelaskan. Betul kata Bu Yusma tadi, sejelas-jelasnya. Kalaupun orang mau masuk di program kita, dia harus paham apa yang mereka masuki. Kalaupun mereka akan menolak program ini, mereka pun harus paham apa yang mereka tolak gitu Bu Risa. Jadi memang ini fenomena yang kita harus menerima bahwa masyarakat kita memang banyak yang kemarin baru terjebak di instrumen bisnis lah, atau yang baru bisnis apapun ternyata nggak jalan, yang bekerja baru kena PHK, dan banyak faktor hari ini. Jadi dari sekian banyak informasi negatif yang mereka terima, ya kita munculkan informasi yang positif ya butuh tenaga. Tapi jangan khawatir, di program CIP kita kan dibayar mahal, Bu Risa. Kita dibayar mahal jadi apa sih? Jadi konsultan, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pekerjaan kita apa? Konsultan keluarga bahagia, konsultan keuangan lewat program Cloning Income Protection. Jadi teman-teman harus mau bersabar di program ini untuk apa? Menyampaikan informasi sebaik mungkin. Dan kalau untuk menjawab kekhawatiran orang, ya kita kan punya data, punya fakta. Di era digital, informasi apa sih yang nggak bisa kita cari, gitu kan? Iya, Bisa betul, masuk ke betul. website perusahaan, bisa ngebuka data-data, bisa telepon ke OJK, apa perusahaan kita betul terdaftar di OJK atau enggak, kan hari ini nggak ada batasan. Jadi betul kata Bu Yusma, jangan dengarkan saya, kalau saya bisa bilang kecap nomor satu, tapi cari datanya, gitu kan? Nah hari ini semuanya udah terbuka, dan insya Allah, kalau saya sih berprinsip, Bu Risa, apa yang kita hari ini lagi jalankan, program ini secara produk adalah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan secara marketing plan 1 tahun ini kita udah sama-sama rasakan bahwa dampaknya ternyata luar biasa baik. Jadi kalau kita hari ini membawa sesuatu yang baik, bagi saya sih apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Karena kita hari ini lagi membawa satu kendaraan bisnis yang betul-betul ini bisa jadi solusi buat banyak orang gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini mungkin masih agak khawatir, masih takut, kasih kesempatan dirinya untuk menerima informasi lebih lengkap.
Karena ketakutan itu karena kita wawasannya kurang. Contoh misalkan Bu Risa masuk ke satu rumah kosong yang udah dikosongi 20 tahun. Masuk pintu pertama pasti khawatir dulu karena nggak tahu apa yang ada di dalam. Tapi kalau udah Ya. bolak-balik di rumah kita sendiri kan kita udah nggak khawatir. Jadi intinya lengkapi. Buat teman-teman hari ini mungkin masih baru, Anda masih masih bingung apa ini program bagus atau enggak, kasih kesempatan dirinya untuk menerima informasi lebih lengkap. Karena siapa tahu Bapak Ibu, informasi program CIP ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Bagi saya pribadi ini teman-teman, CIP ini benar-benar jadi jalan keluar dari sekian banyak permasalahan saya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini dengan CIP kita jadi komunitas yang besar. Dengan CIP hari ini kita betul-betul bisa ngurus keluarga, ngurus anak, istri. Saya nggak lagi pernah ninggalin keluarga berminggu, berbulan-bulan. Saya masih bisa rawat orang tua saya yang usia udah 80 tahun lebih hari ini. Jadi alhamdulillah CIP dampaknya kemana-mana gitu ya. Jadi teman-teman yang baru cari informasi lebih lengkap agar teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat. Jangan pernah kita mengambil satu keputusan di saat kita sebetulnya belum tahu informasi dengan lengkap. Jadi kejar para Betul pengundang sekali. Anda, kejar sponsor Anda untuk cari tahu lebih banyak. Seperti di awal saya dari Bandung langsung berangkat ke Jakarta untuk ketemu Pak Febri, untuk ketemu kantornya langsung. Dalam rangka apa? Melengkapi informasi. Nah, ketika informasi saya lengkap, saya bisa mengambil satu keputusan penting, Bu Risa. Dan ketika saya udah mengambil keputusan penting, berarti saya udah pikirkan semuanya. Ketika saya udah mengambil keputusan penting, di pikiran saya cuma satu, tinggal melangkah menuju puncak. Dan 1 tahun ini berjalan, alhamdulillah, ya doakan teman-teman kita juga semua masih merintis, lagi ngejar reward prestasi yang ketiga, dan saya udah terima reward berulang puluhan kali, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa, ya semua pasti bisa, karena kita berada di kendaraan yang sama, teman-teman. Pekerjaannya sederhana, seperti yang Ibu Yusma bilang. Cukup mengundang ke pertemuan, konsultasi, banyak ngobrol. Jadi itulah pekerjaan kita. Bayangkan teman-teman ya, bangun tidur, telepon tim, ngobrol, buka akun, cek saldo, lihat komisi untuk hari besok. Itu pekerjaan kita hari ini. Follow up, hanya itu teman-teman. Jadi Bapak Ibu mulai sama-sama sederhanakan yuk bahwa di CIP pekerjaannya cuma dua, cuma menabung dengan mengundang ke pertemuan-pertemuan seperti malam ini. Seperti itu. Nah, terima kasih Pak Andri. Ya, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Silakan, monggo. Cukup? Karena malam ini baru sekelumit teman-teman ya, belum semuanya dikupas. Yang masih mau lebih tahu lebih banyak lagi, besok ditunggu kehadirannya ya di webinar Clone Income presentasi. Don't be late, jangan terlambat. Undang teman sebanyak-banyaknya, bila perlu pindah gerbong. Culik semuanya teman-teman. Agar apa? Agar mendapatkan informasi yang utuh. Tidak sepenggal-sepenggal teman-teman. Kalau masih sepenggal-sepenggal, baru 5 menit selesai. 5 menit, itu informasinya belum utuh. Biar utuh, teman-teman hadir di awal. Teman-temannya 19.30 kita udah standby. Sampai nanti kurang lebih 30 menit pemaparan materi dari Pak Andri Dansyah. Sekali lagi terima kasih Pak Andri Dansyah untuk motivasinya, perbincangan kita yang seru malam hari ini. Bunda Yusma juga terima kasih. Semoga nanti acara table talk talk show dari CIP di hari Selasa dan Kamis penuh dengan teman-teman yang menurut saya ini perlu saya hadirkan, Pak Andri hadirkan. Kita akan undang Pak Andri ya, agar lebih bisa meyakinkan teman-teman nih loh. Di sini malam ini hanya pensiunan BUMN, besok mungkin dari mana lagi ya. Selalu pantengin terus channel CIP kita di hari Selasa dan Kamis dengan obrol-obrolan seru. Kita juga mau ya, seperti Pak Andri mendapatkan reward berulang setiap hari. Udah banyak maksudnya Pak Andri ya. Reward prestasi yang ketiga, saya juga mau teman-teman. Reward Cuma berulang juga ngobrol, ya. itu cuma ngobrol itu. Iya, Bu Risa, hadir. Bu Risa, Ya, Bu Risa. Motonya itu kalau mau pasti bisa. I can do it. iya. Gitu. We can do Yes, it. itu Jangan give motonya. up, teman ya. Action and Ah, action ya. Jadi kita harus iya, semangat, nggak pernah putus asa. betul. Action dan action. Selalu intinya presentasi. Sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman malam hari ini penuh bergairah semuanya. Semoga besok teman-teman yang hadir malam hari ini membawa rombongan yang banyak besok ya. Kita manfaatkan besok siraman rohani tentang materi ke-CIP-an bersama Pak Andri dan saya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Yusma, Waalaikumsalam. Bu Yusma, makasih. Bu Risa, bye-bye. terima kasih. Bang Rido, makasih. Ibu Len, makasih Bu Len. Bu Lani, makasih. Bu Emi, terima Ya, kasih. Bu Siti Asmara, makasih. Pak Andri, Sularto, Pak Ahmad Sanusi, terima kasih. Bu Pak Risa. Basri, Bunda Saima,
Bunda Cahya, makasih. Pak Edi dari Kuningan, makasih. Pak Eri, terima kasih. Mbak Holis, Pak Rian, Ibu Nasriah, makasih. Pak Rusdin, Bu Isnawati, Pak Widayat, sama Bu Sarah, terima kasih. Bu Reni juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bu Risa. warahmatullahi Warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah. Dadah Selalu. teman-teman. Bu Camat ya itu ya. Iya, iya, sudah dengar, sudah hafal suara.